Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang dicintai Allah, manusia-manusia surga yang berjalan di atas muka bumi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah ketika kita dimampukan oleh Allah membedakan yang hak dan yang batil. Dan kita juga bersyukur kepada Allah bukan hanya mampu membedakan, tapi kita berani untuk menjalani, menjauhi yang haram dan hanya menikmati yang halal. Sebentar lagi pesta demokrasi akan sama-sama digelar di tahun 2024. Pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan calon legislatif. Orang-orang yang berhasrat ingin menjadi calon pejabat dengan syarat yang tidak terlalu susah bisa mendaftarkannya. Sementara kita orang-orang yang tidak memiliki hasrat untuk menjadi pemimpin pun tetap harus terlibat di dalam proses pesta demokrasi kali ini. Dan yang menjadi kekhawatiran banyak orang adalah ketika proses demokrasi kita masuk dalam lingkaran setan. Yang dimaksud dengan lingkaran setan di sini adalah adanya praktek money politik atau politik dengan kekuatan uang. Kekuatan uang atau money politik itu tidak hanya bisa menimpa orang yang sedang mencalonkan diri sebagai calon pejabat, tapi juga bisa menimpa kita sebagai orang-orang yang berpartisipasi untuk memilih. Maka ketika kita menghadapi proses demokrasi ini, kita harus bisa berpikir jernih, bisa berpikir dengan hati kita juga bahwa orang-orang yang mempraktekkan money politik pada dasarnya adalah orang-orang yang tidak pantas menjadi pemimpin. Orang-orang yang mempraktekkan praktek money politik pada dasarnya dia bukanlah orang yang mampu menjadi seorang pemimpin, tapi dia hanya berhasrat ingin menjadi pemimpin. Maka dengan cara-cara yang haram tersebut, money politik yang diharamkan oleh KPU dan juga diharapkan oleh agama, sebagaimana yang Allah sampaikan, wala takulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Cara yang batil ini adalah suap menyuap. Rasulullah melaknat orang yang menyuap dan orang yang disuap. Dan kita tahu bahwa daging yang tumbuh dari harta yang haram tempatnya adalah di neraka. Naudzubillahi min dzalik. Maka bismillah, kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita untuk tidak menerima politik dengan uang. Kita pilih dengan hati nurani kita, dengan kesadaran kita, dan pilih yang memang orang-orang yang akan kita pilih itu adalah orang yang memang mampu menjadi seorang pemimpin. Karena ketika sebuah kekuasaan diserahkan kepada orang-orang yang tidak memiliki kemampuan, maka bersiap-siaplah dengan kehancuran yang ditimbulkan, kerusakan yang ditimbulkan akibat orang tersebut tidak memiliki keahlian di bidang itu. Bismillah, bismillah, bismillah. Semoga kita mampu untuk bisa menghindarkan diri kita dari praktek money politik. Karena ketika seseorang yang menjadi pemimpin, calon pemimpin, menggunakan cara-cara money politik, itu cara-cara yang haram, maka bayangkan jikapun mereka terpilih menjadi seorang pemimpin, maka ketika sudah menjadi pejabat, dia tidak menjadi orang yang amanah. Dia tidak bisa menjalankan pekerjaannya dengan amanah. Maka dia pun akan menghitung-hitung berapa modal yang telah dikeluarkan. Akhirnya bukan fokus bekerja untuk menyejahterakan rakyat sebagaimana janjinya. Dia hanya berpikir bagaimana modal yang sudah saya keluarkan saat kampanye harus kembali lagi ke saya dan mempersiapkan untuk kampanye berikutnya. Itulah yang berbahaya buat diri kita dan masa depan bangsa kita. Ayo bismillah, meskipun ini adalah sesuatu yang sulit, sesuatu yang tidak mudah, tapi yakinlah bahwa ketika kita menghindari yang haram, maka Allah akan memberikan jalan yang halal saja. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim.
taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.